Ditangkapnya 4 orang hakim oleh Kejaksaan Agung, yakni Muhammad Arif Nuryanta, Agam Sarif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Jumianto, jadi semacam amunisi baru pula bagi terdakwa Hasto Kristianto dan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sebab dua hakim terakhir, yakni Jumianto dan Ali Muhtarom, masing-masing menjadi hakim dalam kasus Hasto dan Tom Lembong. Bahkan ahli Muhtarom harus diganti di tengah jalan karena sidang kasus Tom Lembong itu masih sedang berjalan. Jumianto adalah hakim tunggal pada pra-peradilan kasus Hasto yang putusannya dianggap ambigu karena tak jelas apakah ditolak atau diterima, sehingga Hasto harus pra-peradilan yang kedua kalinya. Mungkin ciri hakim koruptor itu suka sekali dengan yang ambigu-ambigu seperti itu. Dalam keambiguan itu ada cuan di dalamnya. Sama-sama pernah disidangkan di Pengadilan Jakarta Selatan, tapi hakim tunggal pra-peradilan kasus Tom Lembong bukanlah Ali Muhtarom melainkan Tumpanuli Marbun. Tumpanuli Marbun tak termasuk hakim yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Jadi pihak Tom Lembong tak seagresif pihak Hasto Kristianto mempertanyakan putusan pra-peradilannya. Tapi karena Muhammad Arif Nuryanta, salah seorang yang ditangkap adalah Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, sah-sah saja ia meragukan juga keadilan yang ingin diperolehnya. Tapi ingat juga bahwa kasus Tom Lembong itu diusut oleh Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung pula yang membersihkan hakim-hakim yang diduga koruptor itu. Jadi mustahil Kejaksaan Agung sedang main mata pula dengan hakim yang sedang mengusut kasus Tom Lembong itu. Begitulah kira-kira. Bukan pihak Hasto Kristianto namanya kalau tak bisa memanfaatkan celah sekecil apapun. Bahkan boleh dibilang ia eksis sampai hari ini karena pandai dan lihainya memanfaatkan celah di saat terjepit sekalipun. Mau akan ditangkap, justru yang akan menangkapnya itu yang berbalik hendak ditangkap. Ini barangkali yang dilupakan oleh Febri Diansah sebagai mantan pejabat KPK. Ingat dokumen-dokumen yang dinotariskan di Rusia itu, satu pun tak ada yang keluar sampai saat ini. Anies yang dikatakan akan dikriminalisasi oleh Jokowi dan KPK yang dilemahkan oleh Jokowi, justru muncul opini tandingan bahwa pihak PDIP atau Hastolah yang ada di balik semua itu. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Arahap, justru merasa diselamatkan oleh Jokowi ketimbang dihabisi. Ditangkapnya Hakim Jumianto seperti celah baru lagi bagi pihak Hasto yang lagi-lagi diserukan oleh Guntur Romli. Jumianto ini saat ini tersangka dan sudah ditangkap atas kasus suap, dan kami juga mendapatkan informasi bahwa Jumianto ini dibawa tekanan ketika memutuskan pra-peradilan Mas Hasto Kristianto. Jadi kami menemukan dugaan intervensi dari hakim MA berinisial Y, ya. Dan ini sedang kami persiapkan untuk melakukan laporan ke Komisi Yudisial. Ya, kami akan menempuh jalur-jalur hukum. Meskipun keputusan itu tidak bisa diubah, tapi publik harus tahu bahwa ada proses pengadilan yang tidak jujur, ada intervensi, ada kepentingan, ya. Dan itu yang harus dibuka kepada publik bahwa Hasto Kristianto sejak awal memang sudah menjadi target dari operasi politik gitu. Guntur Romli membacakan pesan Hasto Kristianto dari dalam penjara yang salah satunya terkait Hakim Jumianto yang ditangkap Kejaksaan Agung soal dugaan suap atau gratifikasi itu. Ditangkapnya Hakim Jumianto dianggap karma karena tak mengabulkan gugatan pra-peradilan Hasto sebelumnya. Kebenaran menemukan jalannya. Satyam Eva Jayate, kebenaran akan selalu menang. Artinya Hasto berada pada pihak yang benar dan Hakim Jumianto termasuk KPK berada di pihak yang salah. Malah secara gamblang Guntur Romli mengatakan indikasi Hakim Jumianto diintervensi orang Mahkamah Agung yang berinisial Y saat memutuskan pra-peradilan kasus Hasto kemarin itu. Karena itu ia akan mengadukan persoalan intervensi hakim ini pada Komisi Yudisial kendati tidak bisa lagi mengubah putusan itu.
Pihak KPK yang diwakili jubirnya Tessa Mahardika Sugiarto sampai harus menanggapi serangan amunisi baru dari pihak Hasto Kristianto itu terkait dugaan intervensi hakim terhadap putusan pra-peradilan sebelumnya. Sebaiknya kalau ada bukti-bukti dugaan intervensi hakim itu, pihak KPK menyarankan pihak Hasto melaporkan pada aparat penegak hukum. Dan KPK sendiri sebetulnya bisa bergerak cepat seperti halnya Kejaksaan Agung kalau ada dugaan kuat intervensi ke arah itu. Apalagi kalau ada pula dugaan suap di dalamnya. KPK tak bisa tinggal diam kalau terus-menerus disudutkan sedang bermain politik dan bukan hukum dalam kasus Hasto ini. Apalagi dianggap menghalalkan segala macam cara sampai dianggap main mata pula dengan hakim untuk menghukum Hasto yang hingga kini tetap mengklaim sebagai tahanan politik bukan tahanan kasus korupsi. KPK memang mendapat lawan berat saat mengusut kasus Hasto Kristianto ini. Serangan bertubi-tubi menghantam KPK seperti tanpa jeda, politisasi hukum, kriminalisasi, pesanan politik dipaksakan, kasus daur ulang, tak ada henti-hentinya. Seorang penyidiknya, Rosa Purbabekti, sedang digugat pula secara perdata di Pengadilan Bogor terkait dengan tugasnya. Celakanya Pengadilan Bogor menerima pula gugatan itu. Rosa juga dilaporkan ke Dewas KPK sebelumnya. Belum lagi pembelaan yang dilakukan Febri Diansah. Ini seperti tusukan yang datang dari belakang. Tertangkapnya Hakim Jumianto yang memperadilakan kasus Hasto seperti penggenapnya saja. Bukan salahnya KPK pula, tapi kondisi penegakan hukum itu sendiri yang seperti itu. Hukum tidak tegak justru oleh penegak hukum itu sendiri, bahkan berantakan oleh hakim yang dianggap sebagai benteng terakhir dari para pencari keadilan.